Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pravana Agustin Iriani, NIM 202012211145, Prodi Manajemen P2K. Di sini saya akan membahas tentang UAS teori pengambilan keputusan. Selamat menonton. Budiwanto mengemukakan bahwa akurasi atau ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuan atau melakukan gerakan tanpa membuat kesalahan. Sedangkan kecepatan adalah kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi mengapa akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini? Jadi di dalam dunia bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, pengambilan keputusan yang tepat dan cepat sangatlah krusial untuk meraih suatu kesuksesan. Kombinasi yang tepat dari akurasi dan kecepatan ini sendiri memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bila hal ini sedikit saja diabaikan, maka akan muncul dampak negatif bagi perusahaan, seperti perusahaan akan kehilangan peluang bisnis, penurunan kinerja keuangan, serta hal yang paling parah adalah rusaknya reputasi perusahaan. Jadi contoh nyata kombinasi antara akurasi dan kecepatan ini ada dalam penggunaan analitik data real time dalam bisnis e-commerce. Sama-sama kita ketahui beberapa e-commerce seperti toko orange, toko hijau dan biru. Di sini mereka memanfaatkan teknologi dan analisis data yang akurat. Perusahaan juga dapat memahami perilaku pelanggan secara real time, menganalisis preferensi pembelian, serta membuat keputusan cepat dalam mengoptimalkan tampilan produk itu sendiri. Mereka dapat menyesuaikan harga atau mengarahkan strategi pemasaran secara dinamis untuk meningkatkan konversi penjualan. Bentuk penggunaan teknologi dalam bidang pemasaran saat ini menggunakan pemasaran digital, di mana teknologi telah mengubah lanskap pemasaran dengan sangat cepat adanya pemasaran digital ini. Perusahaan menggunakan beberapa teknologi seperti situs web, media sosial, email, serta mesin pencari untuk mempromosikan produk atau jasa mereka kepada pelanggan. Dan pemasaran digital juga memungkinkan targeting yang lebih tepat, pengukuran kinerja yang lebih baik, personalisasi konten, serta interaksi dengan pelanggan secara langsung. Lantas bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan? Di sini bias adalah sebuah penyimpangan, di mana untuk mengurangi hal ini dalam pengambilan suatu keputusan, kita dapat menggunakan cara seperti menganalisis data-data yang objektif, di mana teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan objektif tanpa dipengaruhi oleh bias manusia. Dengan menggunakan algoritma dan pemrosesan data yang canggih, teknologi dapat menyaring data secara objektif dan menghasilkan wawasan yang berdasarkan fakta. Hal ini membantu dan menghilangkan bias yang mungkin muncul dalam penafsiran atau analisis manusia. Baik, sama-sama kita ketahui bahwa proses pengambilan keputusan adalah satu, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, dua, mengumpulkan informasi, tiga, analisis dan evaluasi, empat, pemilihan opsi terbaik, lima, pelaksanaan dan tindakan, serta yang terakhir adalah evaluasi dan pembelajaran. Di sini kita akan mencoba studi kasus bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pengembangan suatu produk, yaitu diversifikasi produk ya. Jadi di sini contohnya adalah pedagang bakso, yang mana dia mengalami penurunan omset atau penurunan penjualan dikarenakan menu yang kurang variatif. Mulai dari pengidentifikasian dan mendefinisikan masalah, bahwa kita harus tentukan dulu apa kira-kira masalah yang harus kita pecahkan pada saat itu. Nah, di sini setelah dianalisa bahwa terdapat penurunan omset penjualan pedagang bakso tersebut. Nah, di sini apa saja sih untuk pengumpulan informasi sesuai poin 2 tadi. Jadi di sini setelah kita mengetahui masalah yang tadi bahwa adanya penurunan omset, maka kita harus mengecek dulu bagaimana sih perubahan permintaan pasar itu, terus kira-kira adanya persaingan langsung dari penjual dengan produk yang serupa, atau mungkin butuh beberapa inovasi untuk mengembangkan produk kita itu. Nah, setelah kita mengumpulkan beberapa informasi, dari sini kita analisa bahwa sepertinya kalau hanya menjual bakso original, maka hasil penjualan dirasa tidak akan optimal. Nah, di sini kita coba untuk membuka varian baru. Nah, di sini untuk pemilihan opsinya, kita coba langsung masuk ke contoh alternatif produk sama kriteria.
Jadi di sini saya menganalisis untuk alternatif produk yang dibutuhkan itu bisa dari eh, pembagian varian menu baru. Jadi seperti bakso urat, bakso jamur, bakso keju, bakso kikil, dan bakso mercon. Nah, di sini apa sih kriterianya? Di sini kita tentukan harga, mengingat bahwa dengan adanya diversifikasi produk tersebut, kita harus mempertimbangkan manakah yang sekiranya masih tergolong efisien atau hemat dari produk yang sebelumnya. Nah, di sini saya kasih bobot 30%. Terus kriteria selanjutnya adalah kualitas bahan baku, di mana di sini kita harus pertimbangkan juga bahwa untuk menciptakan atau membuat diversifikasi produk itu eh, kita tetap harus mengutamakan kualitas ya. Jadi di sini saya kasih bobot 25%. Serta pertimbangan lainnya adalah penyimpanan, kepraktisan penyimpanan. Di sini maksudnya eh, supaya menghemat umur atau ekonomi suatu produk tambahan tadi seperti urat, jamur, keju, kikil. Di sini kita harus pertimbangkan betul bagaimana untuk prosedur kepraktisan penyimpanannya. Nah, di sini saya kasih bobot 15%. Nah, di sini ada kepuasan pelanggan juga yang pastinya sangat berpengaruh. Di sini saya kasih 20%. Dan yang terakhir adalah kriterianya berupa kesehatan. Mengingat bahwa dalam penciptaan menu baru, selain goal kita adalah menambah pendapatan, kita juga harus tetap memberikan value edit untuk produk kita sendiri ataupun pelanggan yang mengkonsumsinya. Nah, di sini setelah kita mapping menggunakan matrix analisis decisionnya, jadi diketahui bahwa dari total penjumlahan di antara beberapa alternatif, di sini kita menemukan bahwa bakso kikil lah yang menempati nilai tertinggi di dalam hmm, pembagian atau penganalisisan beberapa opsi-opsi yang tadi. Baik, saya rasa cukup untuk jawaban UAS teori pengambilan keputusan dari saya. Mohon periksa dan terima kasih banyak atas perhatian dan bimbingan Bapak Poni selama ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.